warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahira wal batina. Qadiman wa hadisan wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusratid dinihi sayran hasisan. Wa ala atba'ihim alladhina warisu ilmahum wal ulama'u warasatul anbiya akrim bihim warisan wa mawrusan. Hadirin teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Al-Fakir kita akan melanjutkan daripada pembahasan hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ketiga yang sudah kita jelaskan kemarin, hadis kedua yang telah berlalu, dan sekarang kita lanjutkan pada pembahasan hadis yang ketiga. Baiklah, saudara-saudara, saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Al-hadis salis, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Abdurrahman, yaitu bapaknya Abdurrahman. Siapa bapaknya Abdurrahman? Yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Yaitu Abdullah bapaknya si Abdurrahman, dan si Abdullah ini siapa? Abdullah di sini ialah anaknya Umar bin Khattab. Jadi si Abdurrahman di sini ialah cucunya Umar bin Khattab, dan Abdullah ialah anaknya Umar bin Khattab. Jadi hadis ini disampaikan dari Abdurrahman, yang ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam ini sebagai sebuah bangunan yang memiliki beberapa pilar, beberapa tiang, yang dimana yang pertama ialah syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat haji ke Baitullah, yang kelima yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi pilar yang pertama ialah syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadat di sini berarti la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, kita seharusnya seyogianya kita menyembah Tuhan yang hak, Tuhan yang benar-benar Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kita, yang telah menurunkan Nabi Adam ke dunia sehingga mendapatkan keturunan turun-temurun hingga zaman sekarang ini, yaitu kita sebagai umat akhir zaman. Lalu yang kedua ialah wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Jadi setelah syahadat di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata dan mendirikan salat. Jadi salat di sini ialah salah satu ibadah yang amat penting, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat di sini ialah ibadah yang salah satu ibadah yang paling utama. Mengapa? Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan apabila benar ibadahnya seseorang ketika di dunia, maka benarlah seluruh amalannya ketika di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya, apabila buruk salatnya seseorang, maka akan buruk pula seluruh amal ibadahnya ketika ia di dunia dan ketika ia ditimbang di akhirat nanti. Jadi kenapa bisa ketika kita sholat kita buruk, seluruh amalan kita buruk, ataupun ketika kita sholat kita benar, seluruh amalan kita benar? Kenapa? Karena sebelum sholat pun kita harus berwudu, dan di dalam berwudu tersebut banyak sekali doa-doa yang perlu kita ucapkan, seperti ketika kita sedang membasuh tangan, Allahumma hafaz yadaya min ma'asika kulliha, ya Allah, jagalah kedua tanganku daripada bermaksiat kepadamu. Nah, yang demikian itu ialah salah satu doa kita bermunajat kepada Allah. Itu ialah doa sebelum kita sholat. Jadi
Inna sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Jadi salat itu menjauhkan manusia daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Makanya di suatu riwayat disebutkan apabila benar salatnya seseorang maka benar pula seluruh amalannya di dunia. Dan yang ketiga di sini membayar zakat atau menunaikan zakat. Jadi menunaikan zakat ialah salah satu ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah jasmania, ibadah ruhaniah, tetapi ibadah juga ada ibadah yang namanya ibadah harta, yang dimana kita harus membersihkan harta kita melalui cara membayar zakat pada waktunya maksudnya. Nah, jadi sholat dan zakat ini ketika kalau kita sering baca Quran atau kita sedang khotmil Quran, sedang khotaman Al-Quran, kita pasti menemukan banyak sekali kalimat iqamis shalah wa ita'iz zakah, iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi iqamis shalah wa ita'iz zakah ini salah satu kesatuan yang tidak akan bisa yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Karena pada saat Khalifah Umar bin Khattab membayar ketika Khalifah Umar bin Khattab menagih zakat, ada seseorang yang berkata bahwa sholat dan zakat itu terpisah atau tidak satu padu. Nah, ketika itu Umar bin Khattab berkata, bila hila uqatilana man faraqa baina sholati waz zakat. Jadi demi Allah saya akan membunuh orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Lalu yang keempat di sini wahajil baiti dan pergi haji. Jadi pergi haji di sini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban kepada manusia haji, yaitu haji apabila kalian mampu. Jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji apabila kita sudah mampu. Mampu dari segi apa? Mampu dari segi jasmani, mampu dari segi finansial. Maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke Baitullah atau berangkat haji. Dan yang terakhir ialah shaum Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan ini salah satu ibadah yang dimana ibadah puasa ini tidak bisa dilihat oleh segelintir orang. Jadi kalau sholat kan kita bisa melihat ibadahnya orang tersebut, dia sedang sholat, dia sedang doa, dia sedang berzikir. Tetapi kalau puasa di sini kita tidak bisa melihatnya. Jadi puasa di sini itu salah satu ibadah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi seluruh amalan anak cucu Adam ialah hanya untuknya, tetapi kalau puasa ialah amalan yang ditujukan untukku dan aku pula yang akan membalasnya. Jadi kalau kita sholat, kita berdoa kepada Allah itu akan balik ke diri kita sendiri. Tetapi kalau puasa di bulan Ramadan itu ibadah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pula yang akan membalasnya secara khusus. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin teman-teman rahimakumullah. Jadi agama Islam di sini ialah bukan hanya agama yang dimana agama keyakinan, yaitu agama akidah, tetapi kita juga harus menjalankan daripada pengamalan agama tersebut, yaitu syariat. Jadi ada akidahnya pula, ada syariatnya pula. Dan di dalam ibadah bukan hanya ibadah jasmani, tetapi kita ada ibadah gerak, ibadah lisan, ada yang namanya ibadah hati, dan ada pula ibadah harta. Jadi dalam Islam harta pula menjadi ibadah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian penjelasan daripada hadis arba'in yang ketiga ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari hadis ini. Saya Al-Fakir, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.